Baik, perkenalkan saya Selly Morin Chandra dengan NIM 208561080 dari kelas D Informatika Udayana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis artikel dari jurnal penerapan metode prototype dalam perancangan aplikasi Siminjam berbasis website pada Credit Union Sanaga Antun. Tugas ini merupakan tugas mengganti daripada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi kita akan membahas pertama ada pendahuluan, kedua ada metodologi penelitian, ketiga implementasi, keempat hasil dan analisis, dan terakhir adalah kesimpulan dengan saran. Jadi, yang melatar belakangi daripada artikel ini merupakan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Di tengah perubahan tersebut, lembaga keuangan seperti Credit Union Sanaga Antun yang bergerak dalam jasa keuangan simpan pinjam masih menggunakan metode konvensional dalam catatan transaksi keuangan. Mereka mengandalkan buku catatan fisik sebagai alat utama dan untuk mencatat semua informasi terkait dengan transaksi anggota mereka. Pencatatan konvensional seperti ini memiliki sejumlah kelemahan, termasuk risiko kesalahan manusia yang tinggi, kesulitan dalam melacak riwayat transaksi, serta kerentanan terhadap kehilangan data akibat bencana atau pencurian. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk mengadopsi solusi tinggi teknologi yang lebih modern. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi si pinjam, yaitu simpan pinjam, berbasis website yang akan menggantikan sistem pencatatan konvensional di Credit Union Sanaga Antun. Aplikasi ini akan memberikan manfaat dalam hal efisiensi, akurasi, keamanan, dan pengelolaan transaksi dan informasi keuangan. Dengan menggunakan metode prototype, aplikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan spesifik Credit Union Sanaga Antun dan menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh lembaga tersebut. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana pengembangan aplikasi si pinjam berbasis website dapat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Credit Union Sanaga Antun. Dan yang kedua adalah bagaimana metode prototype dapat diterapkan dalam pengembangan aplikasi si pinjam untuk memenuhi kebutuhan spesifik Credit Union Sanaga Antun. Kemudian tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengembangkan aplikasi si pinjam berbasis website yang dapat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Credit Union Sanaga Antun. Dan yang terakhir adalah untuk menerapkan metode prototype dalam mengembangkan aplikasi si pinjam guna memenuhi kebutuhan spesifik dari Credit Union Sanaga Antun. Kemudian kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah metode prototype. Apa itu metode prototype? Jadi metode prototype merupakan metode untuk menciptakan suatu representasi awal dari desain aplikasi yang akan dibuat. Pada awalnya desain aplikasi yang akan dibuat ini dibuat dalam bentuk mockup yang kemudian akan dievaluasi oleh pengguna. Nah, setelah mockup tersebut dapat mendapatkan masukan dari pengguna, langkah selanjutnya adalah menggunakannya sebagai panduan bagi pengembangan perangkat lunak untuk merancang aplikasi sesungguhnya atau aplikasi finalnya. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan ada 3. Yang pertama adalah wawancara, yaitu wawancara dengan Bapak Leo PD SI selaku ketua dari Credit Union. Yang kedua adalah observasi, yaitu observasi langsung terhadap objek di Credit Union Sanaga Antun. Dan yang terakhir adalah studi pustaka dengan mencari referensi yang berkaitan dengan judul. Pada desain sistem aplikasi, yang pertama adalah desain logical record structure, di mana desain ini merupakan visualisasi atau gambaran pola dari rekam data pada tabel hasil pemodelan hubungan antar entitas beserta atributnya. Yang kedua adalah use case diagram, di mana diagram ini menjelaskan tentang dalam bentuk gambar aktor yang terlihat dalam sistem, fungsi yang bisa dilakukan oleh sistem, dan mendeskripsikan interaksi yang pengguna dengan sistem. Kemudian kita masuk ke dalam implementasi. Nah, ini berikut merupakan implementasi tampilan dari
hasil perancangan aplikasi website si pinjam untuk level admin. Pada gambar yang pertama, yaitu tampilan halaman untuk mengolah data simpanan, di mana admin dapat mengolah semua data simpanan seluruh anggota, diantaranya melihat saldo simpanan, riwayat setoran simpanan, dan mencatat setoran simpanan yang masuk atau diterima. Untuk halaman selanjutnya, yaitu tampilan halaman untuk mengolah data pengambilan simpanan, di mana admin dapat mengolah dan data pengambilan simpanan seluruh anggota, seperti mencatat data pengambilan simpanan dan melihat riwayat pengambilan simpanan. Untuk gambar yang ketiga merupakan tampilan halaman untuk mengolah data anggota, yaitu admin dapat mengolah seluruh data anggota, diantara adalah melihat data anggota, menambahkan data anggota baru, mengubah profil data anggota, dan menghapus data anggota yang sudah tidak menjadi anggota credit union. Kemudian untuk gambar yang keempat, yaitu tampilan halaman untuk mengolah data pinjaman, di mana admin tempat pelayanan dapat mengelola seluruh data pinjaman anggota, seperti melihat data pinjaman anggota, mengubah atau menghapus jika terjadi kesalahan dalam pencatatan pinjaman, melihat riwayat peminjaman anggota, dan mencatat data peminjaman yang dilakukan oleh anggota. Kemudian pada tampilan yang terakhir ini merupakan tampilan halaman untuk mengolah data angsuran pinjaman. Pada halaman ini, admin dapat mengolah seluruh data setoran angsuran dari anggota yang melakukan pinjaman, mencatat setoran untuk pembayaran angsuran pinjaman, melihat riwayat cicilan setoran anggota, melihat masa waktu setoran, sisa angsuran, dan jumlah anggota. Maksudnya jumlah peminjaman anggota. Baik, untuk berikutnya merupakan tampilan sistem untuk bendahara. Yang pertama merupakan tampilan halaman untuk mengolah data tempat pelayanan, di mana pada halaman ini bendahara dapat mengolah semua data tempat pelayanan credit union atau data cabang dari credit union semua wilayah. Pada tampilan berikutnya, yaitu halaman laporan simpanan, admin dan bendahara dapat melihat ataupun mencetak semua laporan dari simpanan anggota. Laporan simpanan dapat dilihat berdasarkan nomor induk kependudukan atau NIK dari anggota disertai dengan tanggal. Kemudian pada halaman berikutnya, yaitu tampilan halaman laporan keanggotaan, admin dan bendahara dapat melihat ataupun mencetak semua anggota yang terdaftar. Laporan anggota yang dapat dilihat berdasarkan nomor induk kependudukan dari anggota atau melakukan pencarian berdasarkan nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian pada halaman laporan pinjaman, admin dan bendahara dapat melihat ataupun mencetak semua pinjaman anggota. Laporan pinjaman anggota dapat dilihat berdasarkan NIK dari anggota disertai dengan tanggal atau melakukan pencarian berdasarkan nama. Kemudian pada tampilan halaman laporan angsuran, admin dan bendahara dapat melihat ataupun mencetak semua data angsuran anggota. Laporan angsuran anggota dapat dilihat berdasarkan nomor induk kependudukan dari anggota disertai dengan tanggal atau melakukan pencarian berdasarkan nama. Dan tampilan terakhir adalah tampilan halaman laporan keuangan, di mana admin dan bendahara dapat melihat ataupun mencetak semua laporan keuangan, dan laporan keuangan tersebut dapat dilihat berdasarkan tanggal. Kemudian kita masuk ke hasil dan analisis daripada review ini. Untuk pertama, hasil yang didapatkan adalah desain mockup. Desain mockup tersebut pada tahap awal tim pengembang telah merancang mockup atau model awal dari aplikasi. Mockup ini mencakup desain tampilan antarmuka pengguna atau user interface, dan fungsi-fungsi dasar yang akan ada dalam aplikasi. Nah, mockup ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal kepada pengguna dan pengembang mengenai bagaimana aplikasi akan bekerja dan dilihat. Yang kedua adalah evaluasi oleh pengguna. Mockup telah dibuat, kemudian dievaluasi oleh pengguna, termasuk admin, tempat pelayanan, dan bendahara. Nah, pengguna memberikan masukan, saran, dan perubahan yang dibutuhkan berdasarkan pengalaman mereka saat menguji mockup tersebut. Nah, ini memungkinkan untuk mendapatkan umpan balik
yang berharga untuk perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut. Dan terakhir adalah referensi pengembang, di mana setelah mockup dievaluasi, pengembang software menggunakan mockup sebagai panduan untuk merancang aplikasi lebih rinci. Mockup yang menjadi referensi yang mempermudah pengembangan dalam pengimplementasian fitur-fitur, fungsi, dan tampilan yang telah disetujui oleh pengguna. Adapun kelebihan daripada metode prototype dalam pembuatan dalam penelitian ini, yang pertama melibatkan pengguna. Nah, melibatkan pengguna ini dapat memungkinkan pengguna untuk aktif berpartisipasi dalam proses perancangan awal. Hal ini memungkinkan juga pengembang untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna yang lebih baik. Kemudian, perbaikan awal melalui evaluasi oleh pengguna. Masalah dan kesalahan dalam desain atau konsep awal dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum pengembangan lebih lanjut. Jadi dapat mengurangi resiko perubahan yang mahal dan kompleks di tahap yang selanjutnya. Kemudian juga menghemat waktu dan sumber daya. Jadi dengan mendesain mockup terlebih dahulu, pengembang dapat menghemat waktu dan sumber daya yang akan dihabiskan jika perubahan besar diperlukan setelah pengembangan dimulai. Kemudian, metode prototype juga memiliki kekurangan, diantaranya yang pertama adalah biaya, waktu dan pembuatan mockup dan evaluasi oleh pengguna. Nah, ini memerlukan biaya dan waktu tambahan dalam tahap pengembangan. Yang kedua, potensi ketidaksesuaian mockup dapat tidak sepenuhnya mencerminkan bagaimana sistem sebenarnya akan beroperasi. Hal ini dapat menyebabkan pengguna memiliki ekspektasi yang berbeda saat aplikasi selesai. Pada analisis dampak prototipe terhadap sistem, penggunaan metode prototipe dapat dalam perancangan sistem aplikasi si pinjam berbasis website memiliki dampak positif dalam mengatasi berbagai masalah yang ada pada sistem konvensional. Yang pertama adalah peningkatan kualitas aplikasi, di mana dengan melibatkan pengguna dalam proses perancangan awal, aplikasi dapat lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas aplikasi dan kepuasan pengguna. Yang kedua adalah identifikasi masalah awal, di mana melalui evaluasi oleh pengguna, masalah dan potensi kesalahan dalam desain dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum aplikasi selesai. Hal ini menghindari permasalahan yang mungkin muncul di tahap produksi. Kemudian adalah penghematan biaya. Meskipun tahap prototipe memerlukan biaya tambahan, penghematan ini dapat menghindari perubahan besar setelah pengembangan dimulai, dapat mengurangi biaya keseluruhan proyek. Jadi dengan demikian, metode prototipe telah memberikan dampak positif untuk mengatasi permasalahan daripada pengolahan data simpan pinjam di Credit Union Canaga Antun. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan pada penelitian ini yaitu aplikasi si pinjam, simpan pinjam berbasis website yang dikembangkan berhasil memberikan solusi efektif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Credit Union Canaga Antun. Aplikasi ini memungkinkan Credit Union Canaga Antun untuk beralih dari sistem pencatatan konvensional ke sistem yang lebih modern, meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan dalam pengelolaan transaksi dan informasi keuangan. Metode prototipe yang diterapkan dalam pengembangan aplikasi si pinjam ini terbukti efektif dalam memfasilitasi perancangan awal dan pengujian aplikasi. Melalui desain mockup, evaluasi oleh pengguna, dan referensi pengembang, metode ini memungkinkan identifikasi masalah awal, perbaikan dan cepat, dan peningkatan kualitas aplikasi. Dan ketiga, dan terakhir, dampak penggunaan metode prototipe terdapat terhadap sistem meliputi peningkatan kualitas aplikasi, identifikasi masalah awal, dan penghematan biaya dalam jangka panjang. Dan yang terakhir adalah saran.
Yang pertama adalah pengembangan kredit union tenaga antun harus memantau dan menekan umpan balik dari pengguna aplikasi setelah implementasi. Hal ini akan memungkinkan perbaikan berkelanjutan dan penyesuaian aplikasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Yang kedua adalah pengembangan harus mempertimbangkan pengembangan versi aplikasi berbasis mobile. Hal ini akan meningkatkan aksesibilitas pengguna terutama dalam situasi di mana akses ke komputer desktop terbatas. Kemudian terakhir adalah perlu ditingkatkan desain tampilan atau user interface aplikasi agar lebih menarik dan user friendly. Tampilan yang lebih baik akan meningkatkan pengalaman pengguna dan daya tarik aplikasi. Baik, sekian saja dari presentasi kali ini. Saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di lain